Fenomena penyebaran hoax dan fake news masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari data masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo yang menunjukkan bahwa jumlah hoax yang tersebar di Indonesia sejak 1 Januari hingga 16 November 2020 mencapai 2024 hoax. Sementara Facebook menjadi platform media sosial yang paling banyak terisi dengan informasi bernuansa hoax. Saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Emrus Sihombing selaku Dewan Pakar Indonesia Professional Speakers Association untuk membahas mengenai hoax dan fake news lebih lanjut. Terima kasih Bapak sudah terhubung dengan kami. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat, terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih Salam Pak. sehat Alhamdulillah. untuk kita semua. Terima kasih Pak, semoga kita semua sehat selalu Pak. Pak, untuk membahas mengenai hoax ini, saya ingin mengawali dengan kembali mundur pada tahun 2014 lalu Pak. Sebelumnya itu kan merebak sekali Pak, tahun 2012, tepatnya pada momentum Pilpres atau pemilihan presiden, seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial. Itu bisa nggak Pak kita katakan bahwa media sosial itu menjadi lahan yang subur bagi berkembangnya hoax, Pak? Baik, saya pikir ini pertanyaan yang luar biasa. Lahan yang subur gitu ya. Ya, Saya betul. mengatakan saya sependapat dengan itu. Karena apa? Sebelum sosial media ada, itu kan yang utama itu media arus utama atau mainstream media, yaitu TV, radio, surat kabar, dan majalah yang relatif dikelola secara legal aspek, ada nama perusahaannya dan lain sebagainya, dan terikat dengan undang-undang dan kode etik yang terkait dengan hal itu. Sehingga pada saat itu memang sangat kecil terjadi adanya penyebaran hoax atau fake news atau berita palsu. Tetapi dengan sosial media ini, saya melihat bahwa ini menjadi lahan subur bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentunya. Karena menurut saya bisa kategorikan masyarakat dengan menggunakan sosial media ini. Pertama adalah mereka yang sungguh-sungguh bertanggung jawab menggunakan sosial media tersebut atas dasar apa? Bahwa sosial media akun yang dimiliki, dia memahami bahwa masuk ke ruang publik adalah milik bersama. Jadi oleh karena itu menjadi tanggung jawab dia untuk membuat berita-berita atau informasi entertainment atau apapun namanya atas dasar tanggung jawab itu bahwa ruang publik ada milik bersama. Kemudian yang kedua adalah mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab itu. Yang tidak bertanggung jawab ini dibagi dua lagi, yaitu memang mereka sadar bahwa media massa ini sebagai media yang bisa digunakan sesuai dengan kehendaknya. Karena pada dasarnya media itu kan netral, tergantung siapa yang ada di balik media, sehingga konten apa yang dimasukkan oleh orang yang memiliki akun itu, ya media pasti menyerapnya atau menampungnya, menyampaikannya, karena dia teknologi, gitu ya, otomatis menyampaikan. Kemudian adalah yang kedua daripada bagian yang tidak bertanggung jawab tersebut adalah mereka sungguh-sungguh belum memahami betul, yaitu peran media itu. Jadi tingkat pengetahuan atau kesadaran bermedia masih rendah. Jadi itu dilontarkan atas dasar ketidaktahuannya, sehingga apa yang ada di kepalanya maka itu disampaikan kepada masyarakat. Ada alasan membenarkan bagi mereka yang tidak bertanggung jawab, tentu yang pertama tadi, yaitu ini kan ruang publik, inikah citizen jurnalistik, inikah kemerdekaan berpendapat. Saya mau jawab tentang katakanlah dengan alasan kemerdekaan. Kemerdekaan berpendapat tentu dijamin konstitusi kita. Dalam konteks penerapan kita melakukan berpendapat di ruang publik sebagai komunikasi, itulah yang dikenal dengan aksiologi. Artinya ketika kita menerapkan komunikasi, demikian juga hukum, politik, dan ekonomi tidak lepas daripada nilai dan norma. Ya kan? Misalnya, kalau di negara liberal, maka ekonomi mereka liberal, maka komunikasi mereka lebih liberal. Kalau kita kan nilai aksi kita, komunikasi kita tidak boleh lepas dari nilai tatanan yang saya kenal, saya katakan sebagai aksiologi itu sendiri dalam konteks
penerapannya tidak boleh sesuka hati kita karena kita dibatasi oleh nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Masuknya adalah merendahkan orang di dalam konteks bermedia atau sosial media. Tidak, sama kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Biasanya, Pak, motif penyebar hoax ini dalam melancarkan aksinya biasanya apa ya, Pak? Kenapa mereka sampai begitu ingin untuk menyebarkan hoax? Motif pertama, kalau saya melihat bagi kelompok yang tidak mengerti, tentu motifnya ketidaktahuannya. Untuk itulah bagi mereka diperlukan suatu kesadaran, gitu ya, dilakukan oleh yang bertanggung jawab tentang itu adalah Kementerian Komunikasi, ya, kesadaran bermedia. Tetapi bagi mereka yang paham betul, itu ya, tentang hal itu, saya kira motifnya punya agenda kepentingan tertentu. Dia bisa salah satu agendanya memperkeruh suasana di ruang publik untuk tujuan-tujuan tertentu, tujuan politik. Dan bahkan saya melihat acap kali tujuan motifnya adalah lebih banyak kepada motif politik untuk kepentingan politik tertentu. Nah, karena apa? Secara konseptual di dalam komunikasi, pesan komunikasi yang dilontarkan ke ruang publik tidak lepas daripada kepentingan orang yang melontarkan. Dengan kata lain, pesan yang dilontarkan apapun bentuknya, termasuk hoax, yaitu didrive oleh kepentingannya. Jadi teman-teman yang menyebarkan hoax atas dasar dia sadar tentang media, berbeda dengan yang tidak sadar. Kita berikan pendidikan media dan itu harus kita maklumi, tetapi tetap kita harus bimbing mereka. Tapi mereka yang sudah tahu persis dampak dari media, dia pengalaman di dia tetapi dimanfaatkan. Bisa saja mereka punya kepentingan kekuatan berrelasi dengan kekuatan tertentu, yaitu bisa saja kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan apapun. Berarti bisa dikatakan bahwa memang motifnya itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, Pak, ya? Dan kalau misalkan itu adalah penyebaran hoax dalam konteks politik, misalkan bisa kita bilang dalam konteks kampanye, itu bisa juga nggak, Pak, kita katakan bahwa hoax yang disebarkan merupakan bentuk kampanye hitam, Pak? Oh iya, ya, black campaign, yaitu jadi ciri sederhana memang bahwa hoax atau black campaign ini biasanya cirinya sumbernya tak jelas. Gitu ya. Baru kemudian adalah narasinya terjadi loncatan-loncatan yang tidak sedikit. Yang ketiga, cirinya adalah bahwa dia punya kepentingan memperkeruh suasana. Yang keempat, cirinya adalah bahwa tidak mengindahkan nilai, etika, dan moral di tengah masyarakat. Itu sederhana untuk melihatnya. Dan yang kelima adalah komunikasi atau pesan yang disampaikan itu sifatnya adalah pembenaran tentang pembuat si produksi pesan melalui sosial media tersebut. Demikian. Baik, Pak. Ini kan kita dalam episode kali ini akan membahas tentang hoax dan fake news, Pak. Dan kalau misalkan dari segi bahasa, dari segi arti itu sebenarnya arti yang sama saja, Pak. Seperti adalah berita bohong. Itu sebenarnya ada perbedaan nggak, Pak, di antara keduanya, Pak? Dari segi pakar Bapak gitu. Baik. Sekarang kita harus luruskan konsep ini. Baik. Artinya berita bohong atau berita hoax, tidak ada berita hoax. Hoax ya hoax, berita. Kalau kita lari ke definisi berita, berbasis kepada fakta, data, dan bukti. Dan kalau berita itu kan diproduksi oleh jurnalis, dikenal di dalam ilmu jurnalistik, yaitu check and recheck. Maka sangat tidak tepat kita padankan berita hoax. Berita harus berbasis kepada fakta. Salah satu cirinya adalah lakukan check and recheck, gitu ya. Bukan pilihan pas, gitu. Jadi, karena itu berbeda dengan hoax. Jadi tidak memadankan berita. Hoax bukan berita. Hoax adalah tetap kebohongan. Jadi memadankan ini sebenarnya suatu kesalahkaprahan di tengah masyarakat, seolah-olah ada berita hoax. Enggak ada berita hoax. Yang ada adalah hoax.
Di satu sisi hoax, di sisi lain itu berita. Berita itu pasti berbasis sebagaimana yang disebut tadi. Sama halnya seperti minyak dan air, tidak boleh disatukan. Berita dan hoax tidak boleh disatukan. Karena sisinya mereka kemudian berita palsu, fake news, gitu ya. Namanya berita palsu, ini bisa kita kategorikan dua hal. Berita palsu pertama adalah sebagai hoax, maksudnya di situ, gitu ya. Jadi sehingga tidak pas disebut kata berita lagi di situ. Tetapi bisa juga tetapi di situ ada agenda-agenda terselubung. Maka didesain dalam bentuk kemasan berita, padahal isinya itu iklan, gitu ya. Tetapi dengan kemampuan intelektual menyusun berita, maka disusunlah berita tentang sesuatu, padahal sudah tujuannya mengupgrade sosok tertentu atau mempromosikan produk tertentu. Misalnya kita ambil contoh, katakanlah memberitakan tentang multivitamin untuk dikonsumsi, begitu, gitu ya. Dia dikemas dalam bentuk berita. Padahal di belakangnya itu adalah produk daripada vitamin tersebut. Nah, itu menurut saya berita palsu. Jadi harus terbuka. Kalau memang itu iklan, harus disampaikan di awal. Ini adalah iklan. Maka ada iklan yang disusun dalam bentuk berita, itulah yang disebut advertorial. Jadi di belakang atau di akhir dijelaskan bahwa ini adalah iklan. Tetapi dikemas dalam berita, saya kira bagus. Karena sudah ada keterbukaan. Tetapi yang kadang-kadang bentuk palsu itu adalah punya agenda-agenda tertentu, dikemas dalam bentuk berita, tetapi ada maksud tertentu. Nah, ini yang menurut saya termasuk kategori berita palsu. Karena menurut saya, berita yang sesungguhnya news tidak boleh ada kepentingan di baliknya dalam konteks mempromot sesuatu hal, sesuatu produk, sesuatu ideologi, sesuatu gagasan, sehingga dia berada pada posisi itu. Tetapi kalau murni berita, dia akan beritakan apapun itu, termasuk ideologi, termasuk apapun. Tetapi berbasis kepada memang tujuannya adalah berita, dan kalau bentuk berita tidak ada pembayaran di situ, langsung atau tidak langsung. Karena kalau berita dalam bentuk katakanlah kepalsuan yang saya sebut tadi pada bagian yang kedua, bisa saja ada di belakangnya bayaran-bayaran tertentu, tetapi terjadi di belakang panggung, gitu ya. Menurut pandangan saya, kalaupun memang dibuat dalam bentuk berita, tetapi tujuannya adalah beriklan misalnya seperti itu, ya sebut saja bahwa ini advertorial. Memang ada dalam pembuatan iklan yang dikenal dengan advertorial, yaitu bernarasi, disusun dalam teknik berita, tetapi di awal atau di akhir dibuat di situ bahwa ini adalah advertorial produk X misalnya. Demikian. Berarti bisa juga dibilang bahwa berita bohong ini lebih cenderung kepada adanya perbedaan antara judul dengan tubuh berita, begitu Pak ya? Jadi seperti judul yang mengatakan apa, isinya berbeda. Seperti itu Pak? Atau itulah bagaimana? yang saya sebut hoax, gitu ya. Baik. Atau juga bisa diartikan juga itu sebagai berita palsu juga, gitu ya. Nah, sebenarnya agak sulit membedakan fake news dengan hoax. Saya selalu berpendapat bahwa hoax itu bagian dari berita palsu, gitu ya. Bagian. Salah satu bentuk berita palsu itu adalah hoax. Karena ada bentuk-bentuk lain yang saya sebut tadi, fakta memang, gitu ya. Tidak kebohongan, tetapi bertujuan untuk mempromot sesuatu. Di balik Berarti itu. dibedakannya lebih kepada tujuannya begitu Pak ya? Iya betul, istilah Bang Akbar tadi motif, maksudnya. Lihatlah, maka terus terang setiap pesan komunikasi, termasuk advertorial, termasuk film, termasuk program acara apapun, kita harus lihat tujuannya. Yang kita kenal di dalam pendekatan kualitatif adalah makna holistik yang mendalam dari pesan itu. Atau istilah populernya motif daripada pembuatan berita itu. Motifnya untuk apa? Untuk publik, dan sifatnya informatif, edukatif, gitu ya. Saya kira bagus. Tetapi kalau tujuannya adalah menggiring mas publik untuk membeli produk tertentu, untuk menyenangi suatu gagasan tertentu, berarti media telah memainkan perannya dalam yang kita kenal sebagai istilah framing kepada hal-hal yang bermaksud. Padahal
filosofis daripada framing itu adalah bagaimana memuat berita karena keterbatasan waktu dan ruangan. Dan kemudian dilakukanlah framing yang sehingga ini bisa dimuat karena terbatas waktu dan ruangan tersebut. Dan tujuannya adalah to educate, to entertain, dan to inform. To inform artinya mengurangi ketidakpastian, gitu ya. Jadi tidak boleh ada di situ penggiringan supaya senang kepada produk tertentu atau dia suka kepada institusi tertentu. Itu tujuan utamanya, sehingga ini bisa memanipulasi persepsi publik sehingga masyarakat menjadi objek daripada tulisan semacam ini. Padahal sebagai jurnalis yang sungguh-sungguh untuk menyusun berita adalah pembaca itu adalah bukan objek, tetapi pembaca itu sebagai subjek daripada berita. Begitu ya, tidak digiring, tapi Baik, diberi Pak. ruang kepada mereka untuk memahami secara holistik. Demikian. Terima kasih Pak. Kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Kembali mengenai kepada hoax ini, menurut Pak Emro sendiri, seberapa besarkah ancaman hoax ini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap persatuan bangsa ini, Pak? Baik, saya harus jelaskan secara teori ini. Banyak orang belum memahami, hanya sekedar menyampaikan. Dalam kehidupan manusia yang paling substantif adalah komunikasi. Betul, Pak. Apapun itu, kita ambil. Perdagangan atau barang bisa laku karena komunikasi. Demokrasi berjalan karena demokrasi. Berpolitik jalan karena komunikasi. Kita melakukan ibadah keagamaan kita pun, iman kita bisa meningkat atau menurun karena komunikasi. Jadi komunikasi itu substantif. Oleh karena itulah, maka ketika perilaku orang itu melakukan sesuatu di suatu culture tertentu, di suatu komunitas tertentu, beda enggak mereka? Karena mereka dibentuk dari proses komunikasi masa lalu dan komunikasi saat ini. Nah, kalau kita ambil teorinya itu salah satu di antaranya, banyak teori yang menjelaskan. Saya ambil saja social construction theory yang dikemukakan oleh Peter Berger dan Thomas Lackman, bahwa realitas sosial itu adalah bentukan. Misalnya, contoh, kenapa wanita harus pakai rok? Misalnya, itu konstruksi, gitu ya. Kenapa laki-laki rambutnya harus pendek? Kenapa tidak panjang? Dikonstruksi. Maka menimbulkan suatu status quo atau budaya tertentu karena komunikasi. Kalau dia menyimpang dari situ, orang akan menilai bahwa dia tidak seperti budaya pada umumnya di suatu komunitas tertentu. Yang mau saya katakan adalah bahwa perilaku kita, budaya kita, apakah kita adalah orang yang humanis atau orang yang kebalikan dari humanis? Apakah kita adalah demokratis? Dibangun melalui komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat substantif dari semua bidang-bidang kehidupan. Bahkan menurut saya, di semua bidang kehidupan itu pasti ada di situ komunikasi. Misalnya kita ambil dalam salah satu di antaranya dalam konteks politik. Tidak mungkin seorang presiden terpilih tanpa komunikasi. Tidak mungkin terbangun branding, personal branding, sosok tertentu, sehingga orang pengen memilih tokoh tertentu menjadi wali kota misalnya, karena dibentuk melalui komunikasi. Kenapa? Kalau ada kekurangannya, wah itu pasti harus oh bukan, itu tidak begitu seharusnya, baru yang kelebihannya. Maka nggak usah heran. Untuk membangun branding seseorang tokoh sosok tertentu, ada tim mereka, ada di belakang itu. Bahkan bisa saja ada relawan-relawan yang siap mengcounter ketika ada nilai-nilai yang tidak positif terhadap satu sosok tertentu. Jadi mereka ini sudah siap. Maka kita kenal istilah di ruang publik buzzer-buzzer katanya begitu ya. Itu bahasa populernya. Jadi artinya bahwa komunikasi bisa membentuk, mendowngrade produk, ide, gagasan, ideologi, dan sosok. Tetapi komunikasi juga bisa mengupgrade. Nah, betapa komunikasi itu sangat substantif dalam kehidupan manusia. Acap kali orang salah paham. Seolah-olah komunikasi itu hanya menulis berita. Tidak. Menulis berita, menulis pidato presiden itu bagian terkecil daripada kegiatan komunikasi. Komunikasi itu harus di manajemen sebagai ilmu dan sebagai profesional. Sama dengan ilmu-ilmu lain. Maka selalu saya katakan di ruang publik, juru bicara presiden itu di istana itu harus komunikolog, ilmuwan komunikasi. Analoginya sederhana begini. Andaikanlah saya ini adalah S1, S2, S3 komunikasi.
saya diangkat menjadi jaksa agung. Nggak bisa. Bagaimana saya mengelola, nggak saya mengerti. Sama halnya, orang jadi juru bicara, orang menangani bidang komunikasi, tapi backgroundnya bukan komunikasi. Maka apa yang dilakukan? Ya try and error, pengalaman. Maksudnya kembali lagi, seberapa besar sih Pak ancamannya terhadap bangsa ini Pak? Apakah hoax atau fake news ini bisa mengganggu persatuan bangsa? Bagaimana menurut pandangan Bapak Baik. mengenai hal tersebut? Baik, saya kira saya mau mengarah ke sana karena sudah Abang tanya tadi di awal. Terima kasih. Sangat bisa mengancam. Kenapa? Karena akan dibentuk enggak persepsi atau makna di tengah publik bahwa sebagai counter daripada NKRI kita, sebagai counter terhadap ideologi Pancasila kita, sebagai counter sebagai kebersamaan kita, sebagai counter kepada rumah NKRI. Untuk itulah, maka di sisi lain, maka para juru bicara, para orang-orang yang bekerja di pemerintahan yang menangani komunikasi, kepala biro komunikasi, kepala biro humas, kementerian komunikasi, juru bicara, pusat-pusat penerangan dan lain-lain sebagainya, harus mereka lebih aktif. Jangan yang masuk nanti hoax, hate speech yang mengganggu persatuan kita. Misalnya memecah belah atas dasar apa? Eksklusivitas. Kita kan berbeda, agama ini, suku ini, suku ini. Nah, kalau mereka memenangkan dalam di ruang publik, sebagaimana saya katakan ruang publik, ruang pertarungan, maka tidak tertutup kemungkinan suatu negara itu bisa akan pecah. Tetapi ketika ruang publik dikuasai oleh wacana tentang NKRI, wacana tentang Pancasila, wacana tentang Bhinneka Tunggal Ika, kita akan tetap eksis. Jadi sangat tergantung kepada pertarungan komunikasi di ruang publik itu. Oleh karena itu pemerintah, kita bersama harus kita lakukan manajemen komunikasi untuk mempersatukan bangsa ini. Sangat potensinya besar sekali karena kuncinya ada di komunikasi ruang publik tadi, Pak ya. Nah, lantas, sangat tergantung kita bertarung di ruang publik. Bisakah kita kalahkan itu layu sebelum berkembang? Bisa. Salah satu cara, bukan satu-satunya. Tim komunikasi, penanggung jawab komunikasi pemerintah harus menjadi kepala komunikasi di ruang publik, jangan ekor komunikasi. Kan yang terjadi seringkali komunikasi pemerintah itu sebagai ekor. Kalau sudah ada masalah baru mengcounter. Itu yang saya sebut adalah komunikasi pemadam kebakaran. Harusnya harus proaktif. Dia harus kepala komunikasi. Dia harus leading sektor di bidang komunikasi. Kenapa? Mereka punya sumber daya, mereka punya dana, mereka punya human resources yang luar biasa. Cuma dimaksimalkan enggak? Contoh deh, bukankah ada juru bicara presiden? Berapa orang itu? Bukankah ada kementerian komunikasi? Bukankah ada pusat-pusat penerangan? Bukankah ada kepala biro komunikasi di setiap Pemda? Bukankah ada kepala biro humas di semua kementerian? Eselon 2 itu, berapa dana yang dikeluarkan ke sana? Tapi ketika wacana publik dikuasai oleh hoax, mereka itu yang bekerja di bidang komunikasi perlu dievaluasi itu. Direposisi itu. Di mana mereka ini bekerja selama ini? Masa hoax bisa berkuasa sementara yang komunikasi pemerintah dia punya dana, dia punya APBN, dia punya sumber daya, dia punya teknologi, masuk dong bertarung di ruang publik untuk menjelaskan keindonesiaan kita itu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan. Saya rasa semua jawaban dari Bapak dapat mengedukasi kita semua dan harapannya masyarakat bisa lebih paham mengenai bahaya atau ancaman dari kehadiran hoax atau fake news ini, Pak. Baik Pak, Baik, terima kasih Bung Akbar. Apakah Bapak ada pernyataan terakhir Pak kepada masyarakat, mungkin ada himbauan kepada masyarakat bagaimana untuk menanggapi hoax atau fake news ini Pak? Baik, ada cara yang paling sering kita sudah ucapkan itu, yaitu semua informasi saringlah. Jangan semua ditelan habis dari berbagai sumber manapun, bahkan dari media mainstream pun bisa punya agenda-agenda tertentu. Itulah yang kita kenal dengan makna di balik berita tertentu, ya. Ini berita dong, tapi ada makna tertentu yang ingin disampaikan. Yang kedua saya ingin menyampaikan adalah ketika ada informasi atau apapun namanya, bukan informasi, pesanlah, karena informasi sudah pasti positif, yaitu informasi mengurangi ketidakpastian. Jadi informasi itu bagus. Nah, kalau ada disinformasi atau pesan yang kita duga seperti ciri-ciri yang saya sebut tadi berpotensi sebagai hoax,
maka kliklah kata keywordnya itu, kata kuncinya itu masuk ke media mainstream. Misalnya apa? Kepada media online kita ini, diklik aja keywordnya. Kemudian kepada katakanlah detik.com, kompas.com, berita1.com yang kredibel, klik di situ. Mereka akan langsung keluar itu tentang hal tersebut. Karena media-media yang mainstream dan media-media yang kredibel, mereka sudah sangat profesional, prinsip-prinsip jurnalistik sudah mereka terapkan, dan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kebangsaan sudah mereka pegang. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi dan menolak hoax. Khusus dalam menolak hoax, mari kita masuk ke sosial media berwacana tentang keindonesiaan kita, tentang keberagaman kita. Kenapa saya mengatakan perlu keberagaman? Kalau mau jujur, Bang Akbar, bahwa setiap manusia itu berbeda. Tidak ada yang sama. Dua manusia kembar, ayah ibunya sama, pasti berbeda. Tidak ada yang sama. Maka harus kita bangun perbedaan ini menjadi kebersamaan. Tetapi jangan dibenturkan perbedaan satu dengan yang lain menjadi menimbulkan disorder sosial atau konflik sosial. Oleh karena itu, komunikasi dari para pihak, terutama dari pemerintah, harus dilakukan secara sistematis, masif, terstruktur, inovatif, dan kreatif. Kreatif juga supaya jangan pada generasi milenial bosan begitu ya. Jadi para kaum milenial bisa mendesain pesan secara kreatif, tetapi makna keindonesiaan kita tetap tersampaikan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Emrus atas jawabannya. Semoga tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Milenial, tentunya ancaman dari hoax atau fake news begitu nyata dengan adanya perperangan komunikasi dalam ruang publik. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu mewaspadai dan memilah dan memilih antara mana berita yang benar dan mana berita yang bohong, dengan tentunya mempercayai sumber-sumber berita yang kredibel, seperti yang media mainstream pernah kita ketahui. Demikian wawancara bersama dengan Bapak Emrus Sihombing. Semoga dapat bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.